Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Jumpa lagi dengan Carita Budaya, sebuah channel yang coba memberikan informasi kepada panjenengan tentang kisah seputar kebudayaan, baik itu legenda, mitos, dan sebagainya. Pokoknya semuanya yang berbau dengan kebudayaan. Dan di video kali ini saya akan memberikan lagi satu informasi tentang makna lagu, yakni lagu Cublak-Cublak Suweng. Saya yakin sedulur semuanya sudah banyak mengetahui tentang lagu dolanan ini. Tapi yang perlu sedulur ketahui juga bahwa walaupun ini lagu adalah lagu dolanan yang sering dinyanyikan oleh anak-anak kecil, mungkin anak-anak di era 90 ke bawah, karena waktu itu saya juga senang menyanyikan lagu ini bersama teman-teman dalam sebuah permainan. Tapi yang perlu digarisbawahi dari lagu ini itu diciptakan oleh seorang wali besar tanah Jawa yang tergabung dalam Wali Songo, yakni Syekh Ainul Yakin, Syekh Maulana Ainul Yakin, yang lebih kita kenal sebagai Sunan Giri. Dan di dalam lagu ini itu terkandung makna yang sangat agung, bahwa ternyata lagu ini itu berisi tentang wedar ilmu sejati. Terus apa isi wedar ilmu sejati yang ada di dalam lagu Cublak-Cublak Suweng? Panjenengan ikuti terus video saya ini. Tapi sebelum panjenengan meneruskan menonton video ini, saya minta panjenengan klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah video ini jika ada pertanyaan ataupun cuma sekedar aplaus. Dan seandainya video ini dirasa berguna buat sedulur semuanya, saya minta juga panjenengan share video saya ke seluruh media sosial panjenengan, sehingga untuk kedepannya saya lebih bersemangat lagi dan lebih meningkatkan lagi dalam memberikan edukasi seputar kebudayaan kepada sedulurku semuanya. Jadi wedar ilmu sejati yang ada di dalam lagu Cublak-Cublak Suweng karya Syekh Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri adalah demikian, sedulur. Cublak-Cublak Suweng. Cublak itu kalau kita menanam itu dicublakkan ke tanah, itu namanya menanam. Jadi cublak di sini artinya adalah tanaman atau menanam. Suweng adalah barang berharga yang dipasang di telinga, atau lebih kita kenal dengan sebutan anting. Anting ini biasanya terbuat dari emas. Kenapa digunakan kata suweng di sini? Karena suweng melambangkan adalah sebuah harta yang dipasang sebagai perhiasan, khususnya bagi kaum wanita. Nah, diibaratkan di lagu ini, suweng itu adalah harta sejati. Apakah harta sejati? Harta sejati adalah ilmu yang sejati. Suweng juga bisa diartikan sebagai suwung. Suwung itu artinya kosong, hampa. Di sini diartikan bahwa suwung kosong itu sebagai ilmu sejati dikarenakan apa? Ilmu tertinggi yang bisa kita pelajari sebagai manusia adalah ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas adalah ilmu tertinggi. Jadi ikhlas yang sebenarnya itu adalah suwung kosong, tidak mengharapkan apapun dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita laksanakan, dari apa yang kita jalankan selama ini. Sebagai contoh bahwa ikhlas adalah sebenarnya ilmu suwung, di dalam kitab suci saya Al-Quran ada 114 ayat
114 surat, mohon maaf, 114 surat di dalam kitab suci saya ya, Al-Quran. Di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, nama-nama surat itu sebagian besar ada termaktub di dalam ayat-ayat di dalam surat tersebut. Contoh Al-Baqarah, di situ ada kata juga Al-Baqarah, Baqaratun itu ada. Al-Imran di dalam suratnya, di dalam ayat dalam suratnya pun juga ada kata-kata Al-Imran. Begitu juga mungkin dengan An-Nisa, Al-Ankabut, Al-Lahab dan sebagainya. Itu ada semua nama surat termaktub di dalam ayat di dalam surat tersebut. Tapi ada satu surat yang nama suratnya tidak termaktub di dalam ayat yang ada di dalam surat tersebut. Surat itu bernama surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata satupun ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Makanya saya berani bilang bahwa ikhlas itu adalah ilmu sulung, ilmu kosong, hampa. Bukan berarti ilmu itu tidak ada. Yang dimaksud ilmu sejati adalah di mana kita sudah mengosongkan pikiran dari apa yang kita kerjakan, kita tidak mengharapkan apapun. Itu yang disebut ilmu ikhlas. Jadi suwung atau suwung di sini adalah ilmu tertinggi, yakni ilmu ikhlas kalau menurut saya. Suwunge tenggelentar. Sebenarnya ilmu sejati itu sudah berserakan di mana-mana. Suwunge tenggelentar itu ilmu sejati itu tenggelentar itu berserakan di mana-mana. Tapi kebanyakan kita tidak tahu di mana letak ilmu sejati tersebut yang tenggelentar ini, yang berserakan ini. Karena untuk mengetahui bahwa itu adalah ilmu sejati, kita diperlukan seorang pembimbing. Kita memerlukan bantuan dari seorang pembimbing untuk mengetahui bahwa itu adalah ilmu sejati yang tenggelentar ini. Jadi walaupun tenggelentar, kita tidak sembarangan untuk memungut. Walaupun kita nekat untuk memungut, kita tidak tahu apakah yang kita pungut itu adalah ilmu sejati atau bukan. Jadi diperlukan seorang pembimbing untuk mengetahui mana definisi ilmu sejati dan mana yang bukan. Kemudian mambu ketimbang gudel. Kenapa banyak orang bodoh yang coba untuk mewedar ilmu sejati? Karena kebanyakan orang bodoh itu menyangka bahwa yang tenggelentar ini adalah ilmu sejati, padahal bukan. Mereka tidak bisa membedakan antara emas dan nikel. Jadi begini dulur, kalau di alam liar nikel atau platina itu kadang lebih bersinar daripada emas. Nah, kalau gudel di sini diartikan adalah anak kerbau, yang mana kerbau di dalam kisah fabel atau kisah-kisah binatang, kerbau diibaratkan sebagai hewan yang sangat dungu. Hewan yang paling dulu adalah kerbau. Coba aja baca di fabel kisah tentang kancil. Kerbau itu adalah hewan yang paling dulu. Apalagi gudelnya atau anak kerbau, pasti lebih dulu lagi. Tapi kenapa diistilahkan gudel di sini? Walaupun dulu gudel ini kadang terkenal aktif, lari ke sana kemari. Apalagi kalau kami orang Jawa bilang keminjal ya. Anak kerbau yang suka lari ke sana kemari itu namanya peninjal. Nah, jadi diibaratkan gudel, walaupun kerbau ini dungu, tapi gudel ini selain dungu dia juga aktif. Aktif mencari informasi tentang ilmu sejati ini. Suweng sing tenggelentar ini. Akhirnya apa? Mambu, atau kalau orang di Jawa bilang itu kemanusan. Diwedar kemana-mana, padahal yang diwedar itu sebenarnya bukanlah ilmu sejati.
Dan selanjutnya dari lagu ini, Pak Empo Lera Lero. Pak Empo Lera Lere, artinya Pak Ompong tolah-tolah. Pak Ompong ini bingung karena sudah menerima wedaran dari si Gudel ini tadi, makanya dia bingung. Padahal Pak Ompong di sini diibaratkan, Pak Empo itu Pak Ompong. Pak Empo di sini diibaratkan adalah seseorang yang sebenarnya sudah punya akal, tapi dia tidak jelas dalam berbicara, namanya seseorang ompong. Jadi artinya apa? Di sini banyak orang yang tertipu. Mereka berguru kepada orang yang ternyata orang ini adalah diibaratkan si Gudel tadi. Makanya si Pak Ompong ini itu tolah-tolah. Dia tidak tahu, tidak bisa membedakan yang saya pelajari ini adalah ilmu sejati atau bukan. Kalau ilmu sejati kok tidak ada manfaat apa-apa dalam kehidupan saya. Jadi itu Pak Ompong itu tidak sadar kalau dia berguru itu ternyata kepada Gudel. Gudel itu anaknya kerbau. Kerbau adalah hewan yang paling dulu, apalagi Gudelnya. Berguru kepada kerbau aja mungkin sia-sia, apalagi berguru kepada Gudel tentang ilmu sejati. Yang seharusnya ilmu ini diwedar oleh orang yang memang berilmu tinggi, yang makomnya memang sudah tinggi dan mengerti tentang seluk-beluk ilmu sejati. Tapi ternyata si Pak Ompong ini malah bergurunya kepada Gudel, seorang yang dulu, yang sok tahu tentang ilmu sejati. Terus ilmu sejati itu adanya pada siapa? Diteruskan di dalam syair lagu Jublak-Jublak Suwung ini. Sopo guyu ndelikake. Jadi sebenarnya orang yang menyembunyikan ilmu sejati, orang yang mempunyai ilmu sejati yang sebenarnya, dia itu sebenarnya tidak banyak bicara. Dia cuma tersenyum aja melihat keadaan kalian, melihat keadaan alam sekitar, melihat kalian dengan tingkah pola kalian. Dia tidak mau sesumbar bahwa sayalah pemilik ilmu sejati sebenarnya, tidak. Dia cuma mesem, cuma tersenyum. Nah, di sini sang pencipta lagu, yakni Syekh Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri, berpesan bahwa jika Anda panjenengan ingin mencari ilmu sejati, carilah kepada orang yang tidak banyak bicara. Dia cuma tersenyum saja melihat keadaan, tidak banyak berkomentar, juga tidak berkuar-kuar bahwa saya adalah pemilik ilmu sejati. Tapi dia cuma tersenyum saja melihat keadaan sekitar, melihat kalian dengan tingkah pola kalian. Bergurulah kepada orang ini. Jadi sopo guyu itu pasti ndelikake. Siapa yang cuma tertawa saja melihat keadaan, dia pasti menyembunyikan ilmu sejati tersebut. Puncak dari lagu ini atau akhiran dari lagu ini adalah sir sirpong delekopong. Sir itu adalah rahasia hati atau hati nurani. Sir, pong artinya kopong, kosong. Delekopong, walaupun kelihatannya mentes kayak kedelai, kayak kacang kedelai putih, keras, mentes kalau kamu bilang ya. Tapi kita selalu ikhlas, kopong, kosong. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu didasari dengan kosong atau ikhlas, tidak mengharap apapun.
Apakah ada? Ada. Walaupun kebanyakan dari kita itu sering mengharapkan imbalan dari apa yang kita kerjakan. Itu namanya belum sir-sir pong dele kopong. Yang dimaksud sir-sir pong dele kopong adalah kita mentes. Seperti kedelai bisa dibuat tahu, bisa dibuat tempe dan sebagainya yang bermanfaat untuk umat manusia sebagai lauk. Tapi diharapkan kedelai kopong jadi kosong, tidak mengharapkan apapun dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan. Mungkin itu sedulur yang dapat saya jelaskan dari makna lagu Cublak-Cublak Suweng, lagu dolanan yang diciptakan oleh Syekh Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Semoga bermanfaat bagi panjenengan semuanya, dan jika ada yang belum jelas di antara panjenengan, panjenengan bisa komen di bawah video saya ini, dan insya Allah saya juga akan menjawabnya tentunya sesuai dengan kemampuan saya, sedulur. Terakhir saya doakan buat sedulur semuanya, semoga panjenengan dikaruniai keberkahan rezeki, dikarunia anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa dan bangsa, serta dikarunia kehidupan yang sempurna dari dunia sampai besok di akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.